Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi sama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Daud Tony tiba-tiba membicarakan kisah 12 rasul. Apa ya? Gak seperti biasanya, apakah ada pesan Tuhan lagi yang mau disampaikan oleh Pak Pendeta Tony ini? Mungkin sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan setuntungan firman Tuhan dulu untuk kita semua. Firman-Nya ada di Ulangan 15 ayat 10. Berbunyi, "Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu." Ya, satu firman Tuhan untuk kita semua, dan langsung saja kita simak videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony dan juga dengan Pastor Thomas Elias. Mari kita simak videonya. Ya, malam Pak Daud. Pak Daud, malam ini mau ngobrol tentang apa nih? Ngobrol santai, asik, ringan. Ya Pak Daud. Kerajaan Elohim Ya. didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. 12 rasul, iya. 12 apa? 12 rasul, Pak. Nah, rasul itu punya arti, Thomas. Artinya apa menurut Pak Daud? Melihat, bertemu, diajar Tuhan Yesus sendiri. sama Tuhan Yesus sendiri, ya. Bertemu, diajar oleh Tuhan Tuhan Yesus sendiri. sendiri. Yes. Jadi melihat, mendengar, diajar, memegang juga, Thomas. oh juga memegang ya, berarti melihat, mendengar, memegang, diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, Pak. Yes. Karena mereka ikut Tuhan Yesus. Iya, betul. Merasakan, melihat, mendengar, diajar, dididik kepada dia oleh Tuhan sendiri. Jadi 12 rasul ini adalah mereka yang melihat, mendengar, dan diajar Yesus sendiri. Yes. Nah, 12 rasul ini, ingat, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul. 12 rasul. Dan 12 rasul yang dipilih pun adalah 12 orang gagal. 12 orang gagal. Betul Pak Daud. 12 apa? 12 orang gagal Pak Daud. Pertama, Thomas, bimbang. Petrus menyangkal Yesus. Ketiga, Yudas, pengkhianat. Dan rasul yang lainnya, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Jadi pada waktu Yesus ditangkap, mereka bukannya menyertai Yesus, tapi apa, Thomas? Bubar semuanya Pak Daud. Bubar semua, lari, cari aman masing-masing. Itu terjadi sampai hari ini Pak Daud ya. Nah, dan ini Thomas, ya. Dan 12 ini pun adalah 12 orang gagal. Ya. Dan lebih anehnya lagi, Thomas, lebih heboh lagi, Thomas. Mereka bukan ahli teologi, dan orang biasa. Mereka bukan profesor, doktor, kaburator, botak, berbusa-busa, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin. Apa, Thomas? 12 orang miskin, orang biasa, orang yang gagal, bukan profesor, bukan dokter, kabulator, bocor, Pak Daud. Dan mereka mengikut Yesus dan dengan bermacam-macam tujuan, bermacam-macam motivasi, Pak Daud ya. Nah, tapi intinya mereka ingin merubah nasib mereka. Yes. Waktu mereka ikut Yesus,
berharap Yesus menjadi raja, berharap ya, dan murid-muridnya jadi menteri-menteri, menteri-menteri, perdana menteri, Petrus jadi jenderal. Petrus jadi jenderal. Sehingga mereka ikut Yesus Ya, dengan harapan Yesus menjadi raja Yesus menjadi raja Pak Daud ya. secara politik Secara politik dunia. Siap Pak Daud. yaitu apa? Raja Israel secara politik. Secara politik ya. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus mati, mereka hilang harapan. Apa Thomas? Mereka hilang harapan saat Yesus ditangkap dan Yesus mati. Dan mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dan waktu Yesus bangkit, mereka punya harapan. Mereka punya harapan sama dengan kita. Yesus sudah bangkit, kita punya pengharapan akan masa depan. Dan itu sungguh-sungguh ada. Waktu Yesus mau naik ke surga, Yes. mereka berkata, Yesus, kapan engkau jadi raja Israel? Israel. Raja politik. Raja politik, iya Pak Daud. Karena mereka berharap merubah nasib. Berharap berubah nasib Pak Daud ya. Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yes. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai kemana teman? Sampai ke ujung bumi. Nah, waktu Yesus naik dan Yudas diganti Matias. Ya, Yudas dengan undi ya Pak. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Ya. Saya sudah di Yerusalem melihat di mana ruangan yang digunakan loteng Yerusalem. mereka rasul-rasul dan orang percaya berdoa di hari Pentakosta. Yes. Kenapa banyak orang berkerumun di situ, Thomas? Kenapa Pak Daud? Karena di bawahnya itu ada kuburan Raja Daud. Oh ya betul. Apa Thomas? Ada kuburan Raja Daud di bawahnya Pak Daud. Dan orang-orang Israel berziarah di sana. Ya, berziarah ke kuburan ke makam Daud ya. Dan pada waktu mereka berziarah, mereka mendengar apa? Suatu hal terjadi, ledakan. Apa Thomas? Mendengar ledakan Pak. Dan para rasul dipenuhi Roh Kudus. Ya, para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena pada hari Pentakosta itu banyak orang yang berziarah di makam Daud. Yes. Ya. Disitulah Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Para rasul itu menggoncang seluruh dunia. Amin. Apa itu Mas? Ya, dari Yerusalem, Samaria dan Yudea dan sampai ke ujung bumi, para rasul menggoncang dunia. Dan ujung bumi itu adalah Papua. Ujung bumi adalah Papua. Yes. Artinya apa? Untuk terkenal dalam 100 tahun itu susah, betul? Susah, betul. Tapi kisah 12 orang gagal yang dirubah oleh Roh Kudus itu mengubah sejarah, mengubah hidup mereka, menggoncang dunia dan menjadi berita gembira seluruh dunia. Amin. Itu apa? Bertahan 2000 tahun lebih. Yes, dan buku Alkitab buku terlaris di dunia. Dan Alkitab buku terlaris di dunia. Amin. Ada satu yang mengubah hidup mereka, yaitu apa? Kuasa Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen harus mengalami hidup dan dipimpin
dipenuhi Roh Kudus. Jadi ingat, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul, 12 orang miskin, 12 orang gagal, 12 orang yang diubah oleh kuasa. Amin. Nah, yang menggoncang seluruh Dunia dari 12 rasul Roh Kudus yang mengubah mereka menggoncang dunia. Oke, Thomas. Siap Pak Daud. Oke, kita tanya jawab 5. Saya jawab 5 ya. Oke, yang pertama adalah Deli dari Manado. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari pembicaraan Bapak Pendeta Tony dan juga Pastor Thomas di channel YouTube saya, yaitu Kristenku Inspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel Kristenku Inspiratif dan subscribe, like, share. Tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Saya mau memberikan dia atau pamit dari video ini. Saya mau mengingatkan, belum subscribe dan belum support channel anak, silahkan subscribe, share, like, dan komen karena semua itu gratis. Dan semua hal itu akan membuat saya semakin semangat membagikan firman Tuhan dan kebenaran dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saya untuk pamit, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.